Penanganan masa pemulihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Mang Ibe Solahuddin. Hari ini saya akan membagikan kondisi ikan yang kemarin terkena penyakit borok ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa penyakit borok itu muncul ketika ada air lencang yang masuk ke kolam budidaya kita. Nah, ini kondisinya setelah proses penggantian air dan penggantian sumber mata air ya. Kemarin kita pakai sumber mata air dari solokan. Sekarang yang saya gunakan adalah sumber mata air dari sumur yang secara parameter itu lebih stabil. Nah, ini seperti janji saya sebelumnya, saya akan bagikan informasi bagaimana mengatur debit air. Nah, kalau ada masalah seperti ini, biasanya saya akan balikan lagi ke patokan awalnya mengenai debit air yang masuk ke kolam budidaya. Biasanya debit air yang masuk ke kolam budidaya itu, kalau saya sendiri, adalah 2 kali volume kolam. Ya, jadi kalau misalkan volume air kolamnya ada 3000 liter, berarti debit air yang masuk itu sekitar 6000 liter. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus hitung dulu ketinggian air yang kita gunakan untuk budidaya. Nah, setelah itu hitung berapa volume airnya secara keseluruhan ya. Nah, setelah itu volume airnya dikali 2. Jadi misalkan nih ketinggian airnya 40 cm, terus luas kolamnya 6 meter persegi, berarti 6 kali 0,4 sama dengan 6 kali 0,4 sama dengan 2400 ya, berarti 2 kubik 400 liter. Nah, berarti air yang harus masuk itu ke kolam budidaya kita per harinya itu sekitar 4800 liter per hari. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa debit air yang masuk itu sudah 4800 liter per hari? Nah, kalau saya patokannya seperti ini. Ini caranya. Ini kita timbang nih. Sekarang kita coba timbang ya. Ini kemarin saya hitung-hitung, ini harusnya sekitar 550-an per 10 detik. Nah, kita coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini baru 499, jadi kurang 50 gram per 10 detik. Nah, kita akan coba gedein bocorannya. Nah, kita coba takar ulang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini udah di atas 599 ya, berarti udah di atas 550 dari kebutuhan. Nah, ini kita lihat kondisi ikannya nih. Kalau kita rasa pengaturan air kita udah bagus, udah sesuai standar yang kita tetapkan. Nah, kita lihat kondisi ikannya. Ini masih ada beberapa yang mati. Ini masih wajar ya, karena proses penggantian air itu akan terjadi proses adaptasi ulang antara air dengan ikan. Nah, sekarang kita akan coba kasih makan, tapi kasih makannya jangan langsung banyak. Nah, kalau biasanya kita kasih makan misalkan 15 taker ya, kita coba aja kasih 5 taker aja. Jadi hitungannya sekitar 1% kasih makannya. Kita ambil pakannya dulu, sementara video saya pause dulu ya.
Nah, ini takarnya pakannya sudah kita siapin. Ini saya kasih dulu 6 takar ya. Kita coba lihat respon nafsu makannya. Nah, ini alhamdulillah respon nafsu makannya sudah bagus. Nah, walaupun sudah bagus, tetap kasih makannya jangan langsung terlalu banyak, sedikit-sedikit aja dulu ya, kira-kira 1% lah. Nunggu kondisi airnya benar-benar stabil, karena kalau air belum stabil nanti bakal terjadi masalah lagi sekitar 3 hari kemudian nih. Nih, kita lihat ini termasuk, kalau menurut saya nafsu makannya sudah bagus ya. Nah, jadi penanganannya kemarin saat kita tahu bahwa ikan kita ada masalah kena penyakit borok, yaitu yang pertama kita ganti air, terus kita ganti sumber airnya dari air solokan menjadi sumber mata air bor, sumur bor. Nah, setelah itu ikannya dipuasakan dulu 1 atau 2 hari. Nah, udah gitu nanti dikasih makan sedikit-sedikit. Nah, ini juga kemarin saya sampaikan, saya infokan juga, ini yang kolam apa namanya, kolam yang bulat ini terindikasi juga penyakit borok. Cuman kalau kemarin ini belum terlalu parah, jadi kematiannya tidak terlalu banyak dan nafsu makannya hampir tidak turun ya. Cuman untuk antisipasi kita turunin dulu porsi makannya biar tidak terlalu banyak yang mati. Nah, kita coba kasih makan. Nah, alhamdulillah ini kematiannya tidak terlalu banyak karena keburu tertangani. Jadi buat teman-teman pembudidaya, kalau misalkan ada hujan atau hujannya cukup deras dan kira-kira itu dapat mempengaruhi kualitas air, nah solusinya, antisipasinya, kalau misalkan menggunakan air solokan, nah itu jangan terlalu banyak, atau jangan terlalu banyak debit air yang masuk ke kolam. Nah, kalau bisa ya saat ada hujan ditutup dulu atau dikecilkan. Nah, kalau dikecilkan sumber airnya, maka pakannya juga harus disesuaikan. Tidak bisa sesuai dengan porsinya, misalkan porsi perharinya 10 takar, nah nggak bisa. Dicoba dulu dikurangin, karena apa? Karena debit air yang masuknya kita kecilkan biar sesuai antara kotoran yang dikeluarkan oleh ikan dengan dengan air kocor yang berfungsi untuk mendorong kotoran, biar sesuai. Nah, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.